dosen-dosen S itu aware banget gitu loh dengan mahasiswa yang bercerita tentang kesibukannya di luar ya, tentang hobinya itu. Wah, sangat terfasilitasi lah kalian sebetulnya. Ya nanti ini mungkin bisa menjadi masukan atau saran buat Departemen Dalam Negeri. Mungkin nanti kita bisa membuat kegiatan tentunya betul, bareng-bareng sama para dosen gitu. Untuk kan kita kan ada Pak kegiatan apa ya kemahasiswaan, mungkin tentang olahraga atau sekedar yang lain-lain itu nanti mungkin bisa diusulkan kepada teman-teman dari. Setuju. Jadi cobalah kulik sisi lain daripada dosen. Dosen tuh nggak melulu tentang ilmu pengetahuan kok gitu. Dosen ya manusia kok. Dosen ya bisa kok kalau diajak bercerita masalah liburan enaknya di mana ya Bu gitu ya. Kenapa sih kayak misalnya dosen-dosen yang dari Malang misalnya Bu Amel, Bu Eka ya sama Pak Agung misalnya, kalian tanya Malang explore yang paling bagus di mana ya Bu misalnya kayak gitu. Jadi nggak melulu tentang Delon McLean, Python gitu ya, Java ya nggak melulu tentang itu, audit ya nggak melulu. Jadi bisa dicoba ya, sejauh ini masih belum ada konten seperti itu ya. Dosen dilihat dari kacamata lain. Siap. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, hal apa sih yang memotivasi Bapak untuk memenuhi segala impian atau cita-cita yang sampai saat ini sudah terpenuhi? Kira-kira apa Pak? Sorry, tadi pertanyaan Uli ada yang belum saya jawab satu ya? Yang mana Bapak? Career experience, gitu iya, ya? Career experience, oh iya, belum itu. Sorry Uli, kamu nggak mengingatkan sih. Iya. Jadi bicara masalah karir, Zaza, Uli, saya ini termasuk adanya ini di mic-nya siapa ya? Oh, Uli. Di mic saya Pak, saya buat sebentar. Nah. Oke. Maaf ya Adan. Oke, jadi bicara masalah karir sebetulnya banyak orang-orang yang baik sama saya di UPN ya, banyak sekali, sehingga saya dibimbing ya. Saya paham betul dengan posisi saya yang nggak tahu apa-apa tentang perdosenan. Keluarga saya nggak ada yang jadi dosen, dan saya juga nggak mau jadi pengajar gitu ya. Singkat cerita, jadi pengajar itu nggak bisa kaya gitu. karena bapak ibu saya ya, kedua orang tua saya itu guru dan kehidupan saya biasa-biasa saja gitu ya. Nah 2011 lulus, saya pengen kerja di perusahaan yang bisa cepat kaya gitu ya. Ya itu pikiran anak muda banget lah, lulus kerja di tempat yang bonafit kemudian hedon, wah ya kan enak banget tuh ya. Singkatnya Allah, Tuhan berkehendak lain lah pada hidup saya. So ternyata di UPN saya dipertemukan oleh dosen-dosen yang baik ya gitu, diperkenalkan dengan dosen-dosen yang baik sehingga saya seolah mendapat guru lagi ya, pembimbing gitu ya, karena ternyata rumit Uli. Asal kamu tahu, dosen itu bukan hanya sekedar ngajar ngasih nilai kamu, no. Dosen itu harus ngurus berkasnya buat kepangkatannya, buat fungsionalnya. Dosen harus nulis, kalau nggak nulis pangkatnya nggak bisa diurus. Terus dosen harus riset, kalau nggak riset nanti pangkatnya juga nggak bisa diurus juga gitu ya, stuck, ya akan menjadi stuck aja. Ada Kela. Halo. Adik. Kamu kok tawa ke TV gitu. Jadi kalau bilang experience, mungkin saya masih termasuk dosen junior ya, di antara dosen-dosen senior yang ada di UPN, di SI gitu ya. Dosen senior ya. Ya. Jadi iya Pak. Jadi
Kalau di antara dosen-dosen senior di SI, saya ya masih junior lah. Karir saya prinsipnya begini. Saya itu menjalankan yang sudah tertulis saja gitu ya. Jadi artinya apa? Dosen harus menulis, dosen harus publikasi, ya saya publikasi gitu. Saya enggak peduli seberapa jelek tulisan saya, yang penting saya publikasi. Begitu. Dosen harus pengabdian kepada masyarakat. Saya tidak peduli seberapa manfaatnya ilmu saya yang saya berikan, atau sekalipun ilmu yang saya berikan atau ilmu saya ini masih sedikit, tapi yang penting saya lakukan gitu ya. Kemudian mengajar gitu ya. Sekalipun semua itu adalah proses pembelajaran gitu ya. Ya saya ajarkan aja gitu. Jadi prinsipnya saya sebagai dosen di UPN ULI itu kalau bicara karir experience karena mengikuti aturan negara ya, beberapa jabatan fungsional juga saya sudah dapat gitu ya. Sertifikasi dosen misalnya, dosen itu dinyatakan certified gitu ya. Alhamdulillah saya juga sudah dapat gitu ya. Publikasi sekalipun ya masih skala kampung lah ya. Ya setidaknya publikasi saya kalau melihat indeks nasional ya terindeks gitu ya. Alhamdulillah di UPN yang terafiliasi oleh UPN kurang lebih di antara banyak dosen di UPN saya ada di peringkat 34 kalau tidak salah. Saat ini kalau di SI saya peringkat 1 di antara yang lain, tapi itu sangat dinamis banget gitu ya. Ya, jadi gitu, parameternya banyak sih kalau experience-nya dosen itu mau diambil dari sudut pandang apa, riset, pengabdian, atau pendidikannya, atau intelektualitas dari keilmuannya gitu sih. Jadi menurut saya enggak bisa semuanya gitu ya, enggak bisa semuanya saya sampaikan. Oh saya sudah expert, enggak juga gitu, karena variabelnya banyak gitu. Variabelnya banyak. Cuman kalau bicara masalah tridharma perguruan tinggi, Pak ngajar Pak, ngajar gitu. Pak berapa SKS Pak itu yang paling pernah saya di ospek sama Pak Irwan sama Pak Cahaya itu ya sampai 18 SKS ya, bayangkan ya, 18 SKS itu ya. Nah, jadi masih dosen baru waktu itu, dan sekarang saya mengajukan ada yang 18 SKS kayaknya nggak ada gitu. Baru saya yang di ospek 18 SKS gitu ya. Nah, itu pencapaian ospek dosen saya, Uli. Kemudian kalau penelitian ya itu tadi ya, sejak pulang sekolah S2 nama saya bisa masuk menjadi ketua peneliti, alhamdulillah saya mengajukan dan beberapa kali dapat didanai, artinya seperti itu. Publikasi juga tadi juga saya sudah bilang. Kemudian pengabdian masyarakat ya alhamdulillah sejak pulang sekolah tentunya ya nama saya bisa untuk menjadi pengaju atau pemohon proposal yang didanai pengabdian masyarakat dan dapat gitu ya. Itu aja sih parameter yang bisa saya sampaikan, Uli. Baik Pak, terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan saya ya Pak ya. Ya, Oza. Kira-kira nih Pak, hal apa sih yang motivasi Bapak itu kayak untuk apa ya, mencapai segala impiannya itu apa Pak kira-kira? Pada orang tua atau yang lainnya? Wah, itu tahu. Saya sudah tahu lah. Kayaknya saya terlalu sering ya bicara masalah orang tua ya. Baik di kelas maupun di pertemuan-pertemuan kayak gini gitu ya. Karena bagi saya itu yang perlu dibahagiakan bukan saya gitu ya. Yang perlu dibahagiakan orang tua gitu ya. Kalau orang tua kan begini ya, ada beberapa quote bilang kalau orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mampu membahagiakan orang lain gitu. Nah, saya mencoba mengimplementasikan itu kepada orang tua. Tapi beberapa quote bilang bahwasanya bahagianya orang tua itu kalau anaknya bahagia gitu. Nah, jadi mana quote yang benar sebetulnya kan itu jadi seperti
dua sisi mata uang yang berbeda sebetulnya kan gitu kan. Nah, kalau kita bahagia, orang tua baru bahagia. Kenapa kok nggak kita dulu yang membahagiakan orang tua biar kita bahagia gitu. Jadi sejak kejadian saya bilang hedon tadi, semua itu proses ya. Saya proses lah pokoknya. Saya sekolah juga nggak berprestasi amat gitu ya. Ya nakal juga gitu ya. Kuliah juga rajin demo gitu ya. Ya semoga kalau saya tahu saya bakal jadi dosen di UPN, saya nggak ikut demo gitu ya. Saya nggak ikut informanian, saya nggak ikut coret-coret baju gitu ya. Malu sekarang kalau fotonya dilihatkan sama teman-teman. Iki loh awakmu biyen deh. Apa? Berarti itu kan juga bisa menjadi apa ya, gambaran buat adik-adiknya. Walaupun kamu maksudnya tidak apa ya, senakal-nakalnya kamu pasti akan bisa menjadi orang yang sukses gitu loh Pak maksudnya. Kalau kamu sukses gitu kan. Jadi teman-teman sekarang tuh juga sama Pak, ada yang ikut demo, ada yang apa ya mungkin dia yang sama seperti Pak Latif atau bahkan saya juga seperti itu, tapi kita juga masih mau berproses agar bisa jadi orang sukses gitu sih Pak ya Pak. Mantap. Iya jadi yang sekarang akhirnya cita-citanya berubah gitu ya. Makanya kenapa di semester 2000 di maba sekarang itu saya bikin kuesioner gitu ya. Cita-cita masa kecil kemudian cita-cita masa kini gitu. Karena saya yakin cita-cita itu kemudian akan ada perubahan, ada pergeseran di sana. Ya. Kecilnya saya bercita-cita menjadi seorang manajer bank. Itu tadi yang saya sebutkan. Sekolah, lulus, kerja, hedon, gitu ya. Ternyata dewasa ini kalian akan kembali berpikir rasanya cita-citanya geser nih gitu ya. Cita-citanya akan syarat dengan kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan orang tua, kepentingan keluarga, banyak sekali gitu. Nah, dan itu nggak sedikit, saya rasa nggak sedikit orang atau mahasiswa yang seperti itu. Gitu. Nah, saya salah satunya. Kemudian sekarang cita-citanya apa? Kalau ditanya apa yang membuat Pak Latif semangat dalam meniti karir ini? Ya terus terang ending-endingnya keluarga, gitu. Saya sudah berkeluarga, saya juga masih ada orang tua, alhamdulillah sehat semuanya, Bapak Ibu sehat, mertua saya juga alhamdulillah bapak ibu sehat, papa mama sehat gitu ya. Jadi banyak orang yang perlu saya bahagiakan gitu sih. Nah, karena membahagiakan orang tua itu ada jangka waktunya, gitu ya. Paham ya? Waktunya cuma sekian itu gitu ya. Lewat daripada itu bagaimana cara kita membahagiakan? Ya hanya sebatas doa saja gitu. Saya bilang hanya sebatas doa gitu. Karena sudah tidak bisa untuk dibelikan makanan enak, kita sudah nggak bisa belikan boba, kita sudah nggak bisa belikan sushi kekinian itu kan gitu ya. Itulah jadi saya semangat untuk itu sih. Benar. Oke, sudah terjawab. Mungkin De Uli bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Oke. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini berhubungan dengan bahasa Inggris, Pak. Karena kan sekarang itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA kan ada pelajaran bahasa Inggris. Nah, menurut Bapak sendiri nih, sebagai seorang dosen, seberapa dominankah kemampuan bahasa Inggris di dalam dunia pendidikan itu, Pak? Mungkin ada pengalaman juga. Sangat ya, sangat dominan. Jadi kemarin ada associate profesor Pak Wahyu namanya, menyampaikan bahwasanya kalau mau jadi dosen yang berkualitas, mulai sekarang harus diasah bahasa Inggrisnya. Gitu. Atau kalau mau jadi peneliti yang berkualitas, harus diasah bahasa Inggrisnya. Karena singkat cerita begini, Uli, paper itu kan banyak ya, paper itu banyak. Mungkin Zaza yang sudah makan paper gitu ya, sudah apa namanya jadi segojangan lah gitu ya, sudah hal biasa masuk di telinga. Jadi paper itu ada kualitasnya, Uli, ada qualified-nya, ada Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya.
semakin Q1 semakin kecil semakin bagus, dan itu membutuhkan bahasa Inggris yang bagus juga gitu ya. Nah, apakah sangat berpengaruh? Saya bilang iya gitu. Saya bilang iya. Karena dan kerja apapun kayaknya mulai masuknya era digitalisasi gitu ya. Kayaknya itu menjadi salah satu pondasi awal gitu ya. Sekalipun terus terang nggak sedikit dosen atau pendidik gitu ya yang bahasa Inggrisnya pas-pasan lah, kayak saya gini nih, wih sangat pas-pasan banget saya ini gitu ya, tapi bisa survive dengan caranya. Karena kenapa? Saya mencoba untuk mengeksplorasi diri Zaza, Uli, bahwasanya banyak tools bahasa Inggris yang bisa dipakai gitu ya, bisa dipelajari dan bisa dilatih setiap harinya. Banyak sekali gitu. Nah, tinggal bagaimana dosen-dosen seperti saya ini ya, yang nggak jago-jago banget bahasa Inggris, bisa mengoperasikan atau mengeksplor, mengoptimalkan tools-tools bahasa Inggris yang kita perlukan. Misalnya mau bikin paper, kita butuh tools apa sih gitu. Misalnya kita mau conversation seminar internasional gitu ya. Sekalipun saya nggak jago, Uli, ini FYI aja buat yang lain. Sekalipun saya nggak jago-jago bahasa Inggris gitu ya, saya itu sejak 2017, 18, 19, ya 16, 17, 18, 19, saya itu selalu ikut seminar internasional, saya selalu ikut conference internasional. Jadi nekat aja gitu ya, jadi nekat aja, tapi toolsnya dipakai gitu. Selain nekat, tapi juga toolsnya dipakai. Itu sih yang bisa saya sampaikan terkait bahasa Inggris. Penting gitu. Makanya saking pentingnya anak saya setelkan YouTube itu bahasa Inggrisan semua gitu. Bener sih, Pak. Saya juga sekarang juga ini ya, berusaha belajar mengeksplor bahasa Inggris. Karena kan saya juga insya Allah pinginnya menjadi seorang dokter. Mantap. Mantap. Amin. Semoga tercapai ya, Mbak ya. Amin. Nah, ini Pak, ada pertanyaan lagi. Kan saya ingin menjadi seorang dosen nih, Pak. Kira-kira ketika kita setelah kita memutuskan menjadi seorang dosen, apakah kita harus memiliki publikasi jurnal yang bereputasi? Seperti kita tahu, ini kan saya sekarang itu juga sedang belajar terkait kayak entah itu publikasi jurnal, kemudian perbedaan bereputasi dan tidak bereputasi. Jadi saya juga sekarang lagi belajar. Nah, kira-kira kalau itu dibutuhkan, seberapa banyak Pak yang dibutuhkan? Serius, saya mau jadi dosen? Insya Allah. Serius Pak, ini Pak, serius. Ya. Bagus. Sepanjang pemantauan saya ya, Cak, yang jadi dosen dari lulusan SI itu baru 2. Saya dan Mbak Dwi. Gitu. Jadi perlu banyak generasi kayak Zaza lah yang semangat untuk menjadi dosen. Karena sekarang informasi bisa didapat dari mana aja, Cak. Jadi untuk jadi dosen kayaknya info-infonya itu lebih gampang ya. Oke, saya coba menjawab pertanyaan si Zaza ya. Butuh publikasi, Pak? Enggak, kamu butuh S2. Gitu ya. Jadi entry point-nya dosen sekarang itu S2 aja. Gitu ya. Kalau dulu kuliah, gitu ya. Kalau dulu kuliah S1 nggak ada masalah, gitu ya. Tapi sekarang jadi masalah. Entry point-nya harus S2. Kalau sudah S2, otomatis ya akan punya publikasi. Karena di S2 itu nanti belajarnya bukan belajar untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Artinya apa? Artinya akan lebih banyak tugas-tugas untuk menulis paper. Kalau sekarang itu kan paling maksimal S1 mungkin 1 atau 2 paper lah. Itu pun yang 1 untuk syarat lulus skripsi gitu ya. Salah satu syarat sekarang ada itu. Yang 1 mungkin dipus dosennya, mungkin gitu. Maksimal 2 lah. Tapi kalau S2 itu ya bisa sampai 4, bisa sampai 5, bisa sampai 6 gitu. Jadi secara otomatis kalau S2 nanti akan punya publikasi sendiri. Pak, perlu banyak? Nggak perlu gitu, nggak perlu karena
tapi itu perlu sebagai spesifikasi bidang minat, Zak, gitu. Oh, Jadi seperti beberapa bulan ke belakang ini kan SI ada rekrutmen dosen. ya. Nah, kami itu selalu melihat entah itu secara publish ataupun mandiri, artinya dosen-dosen diberitahu ini loh yang akan jadi dosen baru di SI, gitu ya. Sekarang itu arahnya selalu dicari bidang minatnya apa sih, ketik tuh namanya di Google Scholar, oh mainnya di sini, oh bidang minatnya di sini, oh berarti nanti arah risetnya mau ke sini, gitu aja sih. Jadi seolah akan menjadi track record yang ada di otak kita, kurang lebih begitu, Zak. Jadi nggak perlu banyak, tapi perlu menentukan mau main di mana. Berarti secara garis besar kalau kita misalnya kita mau menjadi seorang dosen, itu pertama ya kita harus menempuh pendidikan S2 dulu. Kemudian kita harus ya paling penting memang kalau entah itu kita mau menjadi dosen atau dari segala bidang itu kita harus pintar memahami bahasa Inggris ya Pak, betul. Kemudian berarti ketika kita menjadi seorang dosen itu kita harus memiliki kemampuan dalam bidang yang spesifik atau secara umum. Untuk dosen awal-awal kayaknya akan susah ya memproklamirkan ini loh saya di bidang ini gitu. Itu kayaknya agak sedikit susah menurut saya memproklamirkan atau memberitahu bahwa ini loh bidang minat, ini loh riset-riset saya. Itu nanti kalau seiring berjalannya waktu, banyak riset yang dihasilkan dari bidang itu secara fokus, konsisten, dan kontinu, itu akan membentuk sendiri, Zak, sebetulnya. Oh, Pak Latif sekarang mainnya di MSI. Dulu yang saya ajar ya wis nggak karu-karuan, begitu dosen baru, wah apa aja pokoknya dikasih tugas ya saya ajar. Tapi sekarang enggak, karena sudah tersusun dari riset-riset yang ada. Karena nanti begini, Zaza, Uli, kalau mau jadi dosen, ada benang merah antara apa yang diajar dengan apa yang diteliti. Nanti akan dilihat seperti itu. Artinya kan begini, ngajarmu A, nelitimu A, membagi kepada masyarakat juga A. Nah, berarti relate banget ilmumu ini. Gitu. Nah, singkat cerita, guyonannya saya sama teman-teman, ya semakin pinter itu semakin bodoh dalam hal yang lain gitu ya, karena ya bab itu aja kan gitu ya, itu juknya begitu ya, karena kita disuruh fokus ke satu titik itu, memang disuruhnya begitu. Benar, saya setuju sama Bapak. Jadi nggak semuanya dimakan kayak gado-gado gitu. Pasti ada bidang yang spesifik gitu ya Pak ya. Ya, memang harus seperti itu sih. Ya. Mungkin Deuli ada pertanyaan lagi? Ya, ini masih terkait seputar profesi dosen ya Pak. Kalau menurut Pak Latif sendiri itu jenjang karir seorang dosen ini seperti apa Pak? Sekarang atau pemikiran dulu ya? Kalau pemikiran dulu nggak ada duitnya. Kalau sekarang beberapa dosen jenjang karirnya saya rasa bagus ya gitu. Bagus artinya qualified dalam bersaing dengan pekerjaan lain gitu ya. Saya nggak tahu karena sejak dulu saya nggak kepikiran menjadi dosen sih gitu. Baru menjadi dosen itu akhirnya banyak yang perlu saya kejar ya, aturan-aturan negara lah, kemudian apa yang harus sesuai dengan negara lah gitu ya. Jadi ya mungkin karena UPN masih terafiliasi dengan negeri ya. Tapi kalau swasta saya nggak tahu, saya tidak bisa menjawab yang bagian swasta. Kalau di negeri ya itu ada beberapa poin ya, karirnya bagaimana. Saya rasa kalau saya boleh singkat cerita, kalau kalian pernah dengar lagu Umar Bakri gitu ya, lagu Umar Bakri, Zaza tahu nggak? Nggak tahu Pak. Oh, Umar Bakri itu guru sih. Umar Bakri itu salah satu liriknya Iwan Fals yang menceritakan kondisi guru gitu ya, kondisi guru datang ya wis ala kadarnya lah gitu. Ya, jadi dosen kayaknya sudah sedikit bergeser, bukan jadi Umar Bakri ataupun Umar bin Khattab ya. Jadi ya Umar-Umar yang lain mungkin ya. Ya
faktanya kalau dilihat dari jenjang karir, ya semua berpeluang untuk menjadi dokter, semua berpeluang untuk jadi profesor, di mana jika muaranya adalah uang, maka setiap jabatan punya tunjangan, gitu ya. Nah, saya mau mencoba pola pikirnya anak muda nih, karena saya pernah muda dan mikirnya duit sih, gitu ya. Baru uang dulu, baru pengalaman, kemudian baru ilmu, gitu. Nah, tapi kalau muaranya adalah ilmu, maka kalian akan terus belajar, ulik, ya. Saya itu sebetulnya akhirnya mau tidak mau ya harus belajar, harus baca paper apa yang paling baru, mana yang paling mutakhir begitu. Karena ya memang dituntut untuk 5 tahun terakhir gitu ya biasanya ya, 10 tahun terakhir. Nah, mau nggak mau kita selalu belajar, kita selalu baca, kita paksakan diri untuk tahu gitu. Itu kalau muaranya ilmu. Kalau muaranya berbagi, dosen sangat membuka peluang untuk membagikan ilmunya itu kepada masyarakat secara luas. Baik seolah-olah ilmu itu seolah-olah hanya sederhana, sama Uli, hanya mempelajari Google Classroom di tahun 2018. Siapa yang tahu sekarang kepala sekolah SD-nya berterima kasih banyak kepada kami, tim dosen SI, karena telah memberikan pelatihan guru-guru SD itu classroom. Siapa yang tahu kalau 2020 ini ada pandemi dan semua pembelajaran lewat Google Classroom. Siapa yang tahu doa-doa dari ucapan terima kasih guru-guru SD itu. Gitu. Jadi tergantung muaranya. Kalau muaranya uang memang tidak sebanyak bekerja di perusahaan swasta gitu ya. Yang mungkin kemarin ada yang dengar Mbak Mbak Gina yang ada di Jakarta tuh. Gitu. Jadi software developer tuh. Nah, yang ngeri banget kan penghasilannya segitu. Kalau dosen nggak ada segitu. Bahkan kalau bicaranya pendapatan pendidik atau dosen itu gajinya di bawah dari UMK Uli. Ya, gajinya di bawah dari UMK. Itu kalau bicara masalah muaranya uang ya. Kalau muaranya ilmu sama berbagi ya itu tadi potensinya sangat besar sekali untuk terus belajar dan bisa menjadi manusia yang berkembang. Itu sih. Seperti itu. Iya sih Pak, saya setuju. Karena ya itu sih alasan kenapa kok saya ingin melanjutkan S2 atau menjadi seorang dosen ya. Karena saya memiliki public figure, seorang ayah juga seorang pengajar. Jadi saya juga pingin menirulah sekiranya orang tua saya bisa berbagi. Kenapa kok saya juga nggak bisa berbagi juga? Bahkan mungkin bisa melebihi orang tua. Seperti itu sih Pak. Ya kan kalau seperti yang tahu kalau ilmu itu kan nggak pernah habis. Misalnya saya seperti Pak Latif memberikan ilmu kepada saya, nanti entah itu rezeki atau amalan-amalannya akan tetap terus mengalir. Apalagi kalau misalnya yang diajarkan Pak Latif itu juga akan mengajarkan balik ke yang lain gitu sih Pak. Jadi seperti itu. Nah, gitu. Betul, saya sangat setuju sekali sama Zaza. Itu Uli, karena Uli ini masih 2019, jadi ya mari kita bully, Za. Masih baru lah ya, masih baru punya. Iya. Kurang lebih begitulah memang, ya tergantung mau passionnya apa gitu. Jadi dosen itu kalau mau yang dosen proyek ya duitnya ya banyak, Uli. Ada dosen proyek ya ada dosen proyek namanya gitu. Dosen yang mengabdi aja ada gitu. Sangat fleksibel banget Uli kalau bicara masalah dosen itu mau jadi dosen yang seperti apa gitu. Fokus ke pendidikan aja ada, nggak neliti Pak, ya ada gitu. Ya datang ngajar gitu. Neliti ya sekedar gini ya, neliti itu ada yang publikasi sama ada yang pendanaan riset gitu ya. Jadi ya sekedar menulis paper gitu, nggak didanai, ya nggak apa-apa gitu. Banyak kok paper-paper yang gratis, yang penting tulisannya masuk, bisa dimuat, itu sudah jadi riset sih, gitu Za. Jadi penelitian yang namanya penelitian itu tidak selalu didanai, gitu ya, bukan. Itu namanya hibah namanya, gitu. Nah, muara daripada ending daripada atau luaran daripada hibah nantinya juga publikasi, Za. Gitu. Jadi ada dosen yang datang ngajar,
wayahe publikasi ya nulis kemudian publish sudah gitu aja ya ada. Seperti itu. Gitu. Cukup ini sih Pak ya, cukup menambahkan ilmu kita, termasuk saya juga sangat-sangat berterima kasih sama Pak Latif. Ini banyak sekali sih yang saya dapetin. Jadi saya lebih lebih paham kayak ini saya harus ini dulu, berarti saya harus seperti ini kalau mau jadi dosen. Sekiranya saya punya angan-angan lah sekarang gitu. Oh mantap Zaza. Semoga cita-citamu terkabul. Amin ya Allah. Mungkin Deuli ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup. Cukup ya. Mungkin ini dari Pak Latif nih, ada nggak sih kesan ataupun pesan buat mahasiswa yang sekarang lagi belajar di rumah, kemudian yang kemarin mungkin habis demo juga, ataupun untuk teman-teman alumni yang di luar sana, mungkin adakah pesan dan kesannya agar tetap... Oke. Saya awali dari mahasiswa mungkin ya. Saya sering sekali bilang bahwasanya mahasiswa itu adalah orang-orang atau siswa yang dianggap dewasa, baik dari cara bicara, tata krama, sopan santun, gitu ya, pola pikir, gitu ya. Jadi prosesnya tidak sederhana, gitu ya. Prosesnya untuk tahu itu tidak sederhana, dan belajar itu bukan hanya dari bangku kelas saja, gitu ya. Ketika kalian, halo Kela, ketika kalian berharap ilmu itu datangnya hanya dari bangku kelas, saya jamin 100% kalian nggak mendapatkan ilmu apa-apa, gitu ya. Kalian harus berkawan, kalian harus berteman, kalian harus mencari ilmu di luar bangku kelas itu sendiri. Bangku kelas itu hanya memfasilitasi atau menstimulan kalian untuk kemudian belajar lebih luas lagi di luaran sana. Apa bedanya kalian dengan anak SMA atau anak SMP ketika belajar hanya ada di ruang kelas? Maka dari itu, saya berpesan bagi mahasiswaku semuanya, adik-adikku semuanya, belajarlah dimanapun kalian berada. Anggaplah apa yang bisa kalian lihat adalah pembelajaran, orang yang kalian temui adalah guru. Jadi pembelajaran itu bukan melulu tentang ilmu pengetahuan, tapi juga tentang ilmu hidup. Itu ya. Semoga kalian bisa mengambil semua energi-energi positif yang berbalut dengan energi negatif tentunya, gitu ya. Tapi kalian, saya doakan untuk bisa menyaring energi positif itu dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua tentang IKASIFU. Saya merindukan acara-acara IKASIFU, Mas Dodi. Ayo kita bikin acara yang spektakuler di era pandemi ini. Wis gak urus corona-coronaan. Ayo kita webinar bareng, silaturahmi bersama. Lulusan SI, menurut perhitungan saya belum sampai 500 gitu ya. Sedangkan Zoom itu sudah bisa cover sampai 500 akun kurang lebih. Nah, artinya dalam satu Zoominar gitu ya, kita bisa beramai-ramai bikin acara itu. Dan saya berpesan kepada diri saya sendiri, khususnya kepada teman-temanku, alumni, kawan-kawanku semuanya, terserah kalian mau sukses atau enggak sukses di sana, karena parameter sukses orang itu variabelnya sangat banyak sekali. Saya minta dan memohon untuk kawan-kawan semua kembali ke alma mater, gitu ya. Apa yang bisa kalian berikan di alma mater, berikan. Bahkan hanya sekedar cerita kehidupan kalian, gitu. Kerasnya menjalani hidup, kerasnya menjalani pekerjaan, kerasnya apapun lah gitu. Semuanya adalah ilmu bagi adik-adik kita di mahasiswa gitu. Saya berharap kawan-kawan IKASIFU
mau memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya gitu ya untuk alma mater kita. Itu aja untuk IKSIFO, kompak selalu. We are Sivo. We are Sivo. Baik, terima kasih kepada Pak Latif ya yang pada hari ini sudah waktunya di tengah kesibukannya. Terima kasih atas ilmu dan motivasi yang sudah diberikan. Sebenarnya teman-teman banyak yang bisa kita dapat dari ngobdar hari ini. Pertama, segala sesuatunya itu tergantung kita motivasi diri kita. Kalau misalnya kita, yang paling terpenting itu adalah orang tua. Benar kan Bapak Latif? Kebahagiaan. Mantap dua. Segala hal yang sudah kita lakukan itu nanti juga mengalirnya ke orang tua. Kemudian untuk apa namanya yang sudah disampaikan ke ngobdar sebelumnya, bahwasanya untuk alumni, teruntuk untuk alumni, kalian mau apa namanya mau terjun di perusahaan juga kalian bisa mencari apa namanya sharing, mencari channel yang mungkin lulusan SI yang bekerja di perusahaan, itu kalian juga ada link. Kemudian kalau misalnya kalian mau menjadi dosen, terutama mengabdi di SI UPN Veteran Jawa Timur, kalian juga bisa seperti itu. Tapi yang garis bawah adalah ketika kalian sudah ingin terjun ke satu bidang minat, ya terjunlah, maksudnya pelajarilah, jangan sampai setengah-setengah. Ilmu itu nggak akan ada habisnya. Entah kalian mau terjun di dunia pendidikan ataupun non pendidikan, kalau misalnya kalian niatin, terus kalian apa ya, kalian mau, pasti kalian bisa. Seperti itu sih yang saya garis besarin dari Kopdar kali ini. Oke, mohon maaf kalau misalnya kita ada salah kata. Dan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa. Iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yes. Naik YouTube nggak sih? Nanti dimasukin di YouTube. Oh, ya. Semoga viewersnya banyak, IKSIFO. Amin. Ilmu buat teman-teman. Nanti bisa di-share. Kalau viewersnya banyak bisa dimonetize, nggak tahu nanti uangnya masuk ke kas IKSIFO, bisa buat bangun hima sendiri nanti. Ya. Baiklah, kita sudahi pertemuan kali ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk tetap apa, Dek Uli? Uli. Halo. Jangan lupa buat teman-teman untuk apa, Dek Uli? Dek Uli. Jangan lupa untuk teman-teman untuk tetap menyaksikan Ngobdar di sesi-sesi selanjutnya, karena bakal ada narasumber-narasumber yang berasal dari alumni kita. Dan kita bakal mengupgrade untuk topik pembicaraan yang lebih menarik. Baiklah, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Mantap.